Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Jens-Peter Hauge dicoret dari daftar pemain AC Milan di Liga Eropa, tapi dirinya lebih fokus untuk terus beradaptasi dengan tim dan kota yang dibelanya saat ini. Ia juga mengungkapkan Zlatan Ibrahimovic membantunya dengan bahasa di Milan dan mengatakan dia sangat senang dengan kepindahannya ke Rossoneri. Pemain asal Norwegia itu juga telah mencetak 4 gol dalam 18 pertandingan kompetitif pertamanya untuk Rossoneri, termasuk gol ke gawang Napoli di Serie A pada 22 November 2020. Dalam sebuah wawancara dengan The Athletic, pemain berusia 21 tahun itu mengenang bahwa dia baru saja melihat mantan rekan satu timnya di Bodo dan yakin mereka akan memenangkan liga di Norwegia, dan dengan senang hati mengakhiri malam itu dengan sebuah gol melawan Napoli. Itu adalah malam yang luar biasa. Saya ingat melihat segalanya berjalan baik untuk Bodo sebelum pertandingan kami, jadi saya cukup yakin mereka akan memenangkan liga, kata Hauge kepada The Athletic. Mengakhiri dengan sebuah gol dan mendapatkan 3 poin di stadion yang sangat sulit adalah perasaan yang bagus, lanjutnya. Norwegia itu mengatakan dia menikmati waktunya bersama Rossoneri, dan pemain sayap itu mengungkapkan bahwa dia mulai semakin memahami bahasa Italia. Ditanya apakah dia telah meningkatkan sejak dia terlihat belajar di pesawat setelah pertandingan Liga Eropa melawan Sparta Praha. Saya sangat senang dengan pilihan saya. Saya menikmati setiap hari. Masing-masing adalah kesempatan baru bagi saya untuk mempelajari hal-hal baru tentang tim, tentang bahasanya, tentang kota, kata Hauge. Awalnya itu hanya beberapa kata kunci dari sepak bola sehingga kami bisa saling memahami dan berbicara di lapangan. Semua berjalan dengan baik. Saat Anda mendengar bunyi dan kata-katanya setiap hari, Anda mulai mempelajarinya dengan sangat cepat, ujarnya. Tapi dia mengungkapkan bahwa Zlatan membantunya ketika dia tidak mengerti. Terkadang dia menerjemahkan untuk saya, pungkasnya. Ex-Bayern Munchen Miroslav Klose sedang mengambil kursus kepelatihan. Ia lantas berencana magang di klub besar Serie A Italia, yaitu AC Milan. Setelah resmi gantung sepatu, Miroslav Klose melanjutkan karir di dunia sepak bola dengan menjadi pelatih. Dirinya mengambil sekolah khusus pelatih sepak bola dan mengawali karir kepelatihan tersebut dengan menjadi asisten Hansi Flick di Bayern Munchen. Miroslav Klose yang sudah hampir setahun membantu Hansi Flick melatih tim junior Munchen, Klose masih memiliki tugas menyelesaikan studi kepelatihannya. Pria berusia 42 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya harus menjalani masa magang di klub luar negeri sebelum benar-benar mendapatkan lisensi kepelatihannya. Menariknya, Miroslav Klose menunjuk AC Milan sebagai klub tempat ia magang kepelatihan. Ia seharusnya saat ini sudah selesai magang, namun pandemi corona membuat studinya tertunda. Saya perlu masa magang di luar negeri untuk menyelesaikan studi kepelatihan. Saya seharusnya sudah menyelesaikan magang di AC Milan, tetapi pandemi membuat segalanya terpaksa ditunda, ungkap Miroslav Klose kepada La Gazzetta dello Sport. Saya akan mengambil lisensi kepelatihan untuk dapat menukangi klub-klub top Eropa. Namun, saya tidak berburu-buru. Saya sudah mendapatkan keberuntungan berkarir bersama Loe dan Bayern Munchen U17. Kehadiran Miroslav Klose di San Siro tentu bakal mendapat sambutan antusias dari banyak pihak. Terlebih, Klose sudah sangat mengenal Stefano Pioli karena keduanya sempat bekerja sama di Lazio pada 2011-2016. AC Milan dikabarkan akan mencoba menyaingi Arsenal dalam perburuan defender Eintracht Frankfurt Evan Dika. Bek muda berusia 21 tahun tersebut memulai karir sepak bolanya di klub Auxerre. Namun ia cuma bertahan di Prancis 1 musim saja. Evan lantas pindah ke Frankfurt pada musim panas 2018. Di klub Jerman tersebut, bek Prancis tersebut langsung mendapatkan kesempatan untuk tampil secara reguler. Performa Evan kemudian disebut menarik perhatian sejumlah klub raksasa Eropa, di antaranya Liverpool dan Arsenal.
Kini kabarnya muncul peminat baru yaitu Evan Dika dikabarkan diminati oleh AC Milan. Kabar tersebut dilansir oleh Calcio Mercato. Akan tetapi, laporan itu juga menyebut tak akan mudah bagi Rossoneri untuk bisa merekrut Evan, sebab ia juga diminati oleh Southampton dan Tottenham. Sementara itu, laporan dari Bild menambahkan bahwa Arsenal berada dalam posisi terdepan untuk memboyong Evan. The Gunners juga dikabarkan sudah menyusun rencana untuk memboyong Evan. Demikian pula dengan Tottenham. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan gagal mendaratkan penyerang muda Ajax Amsterdam Brian Brobby. Pemain berusia 19 tahun tersebut merupakan pemain didikan Akademi Ajax. Ia mentas ke tim Jong Ajax sejak tahun 2018. Pada tahun 2020 kemarin, ia mulai gabung skuad senior Ajax. Akan tetapi, ia sekarang diambang pintu keluar klub raksasa Eredivisie tersebut, sebab ia menolak untuk memperpanjang kontraknya di Ajax. Kontrak lamanya sendiri akan berakhir pada Juni 2021 mendatang. Penampilan Brian Brobby disebut menarik minat sejumlah klub, salah satunya adalah AC Milan. Bahkan pada Desember kemarin, Milan dikabarkan sudah mendekati pemain yang kerap dibandingkan dengan Romelu Lukaku tersebut. Rossoneri mendekati sang penyerang melalui agennya yaitu Mino Raiola. Akan tetapi kini Milan disebut gagal mendapatkan servis Brobby. Kabar tersebut dilansir oleh Football International via Milan News. Milan dikabarkan kalah bersaing dengan klub Bundesliga RB Leipzig. Laporan media Belanda itu menyebutkan bahwa Leipzig langsung gerak cepat mengontrak Raiola ketika tersiar kabar bahwa sang penyerang enggan memperpanjang kontraknya di Ajax. AC Milan dikabarkan bekerja untuk mendatangkan gelandang serang Hellas Verona Mathias Zaccagni pada musim depan. Konsekuensi dari rencana itu, Milan mungkin akan melepas Gianpiero Hauge. Milan diyakini belum berhenti membangun tim pada musim 2021-2022 mendatang. Sejumlah pemain baru yang didatangkan pada dua bursa transfer musim 2020-2021 ini dinilai belum cukup. Sejumlah rencana telah disusun Paolo Maldini sebagai direktur Milan. Di antara pemain yang masuk dalam bidikan Maldini, nama Zaccagni disebut sebagai calon kuat pemain baru Milan musim depan. Dikutip dari Calcio Mercato Web, Maldini kini telah bekerja untuk bisa membeli Zaccagni. Maldini melakukan kerja dengan senyap dan melakukan banyak lobby-lobby di bawah tangan. Milan sangat tertarik dengan Zaccagni lantaran performanya dalam dua musim terakhir di Hellas Verona. Pemain 25 tahun dianggap punya profil yang cocok dengan rencana Milan. Milan sedang membangun skuad dengan fondasi pemain muda. Zaccagni memenuhi capaian itu. Pemain asal Italia dinilai punya potensi besar dan berada pada fase yang matang untuk menjejak level selanjutnya. Zaccagni telah mencetak 5 gol dan 5 assist dari 20 laga di Serie A. Zaccagni bisa bermain di posisi gelandang serang. Dia bisa menjadi alternatif bagi Hakan Calhanoglu yang belum menekan kontrak baru. Zaccagni juga bisa menggantikan Brahim Diaz jika sang pemain kembali ke Real Madrid. Kedatangan Mathias Zaccagni bisa jadi memakan korban di skuad Milan. Salah satu nama yang rentang ditendang dari skuad Milan pada musim depan adalah winger kiri Gianpiero Hauge. Milan tidak memasukkan nama Hauge pada skuad babak 32 besar Liga Eropa. Padahal pemain asal Norwegia itu tampil bagus pada fase grup dengan mencetak 3 gol dan 1 assist. Namun, direksi Milan belum punya satu suara tentang masa depan Hauge, sebab pada usia yang masih sangat muda, Hauge dianggap masih bisa berkembang lebih baik lagi di Milan. Bek tengah Real Madrid Sergio Ramos berada dalam situasi yang pelik terkait masa depannya. Kini, nama Ramos dikaitkan dengan peluang kepindahannya ke AC Milan. Sergio Ramos belum menekan kontrak baru di Real Madrid, padahal sang kapten kontraknya akan habis pada Juni 2021 yang akan datang. Ramos dalam posisi bisa pindah ke klub lain pada akhir musim 2020-2021 ini. Bahkan, Ramos saat ini bisa dengan bebas melakukan negosiasi kontrak dengan klub manapun sesuai dengan aturan di hukum Bosman. Sergio Ramos kini dikaitkan dengan banyak klub papan atas Eropa. Jurnalis top atas Paolo Gondo menyebutkan ada peluang bagi Sergio Ramos untuk pindah ke AC Milan pada musim depan. Jika Paolo Maldini memanggil Sergio Ramos secara langsung, dia akan serius memikirkan peluang bermain di Milan, ucap Paolo Gondo dikutip dari Sempre Milan. Bagi Sergio Ramos akan menjadi sebuah kehormatan besar untuk bisa bermain di AC Milan, imbu Paolo Gondo.
Sementara, terkait masa depan Ramos di Real Madrid, Paulo Condo mendapat sumber penting dari internal Los Blancos. Paulo Condo menilai Ramos telah memutuskan pindah dari Real Madrid musim depan. AC Milan dikabarkan tengah menjalani negosiasi dengan David Calabria dan agennya terkait peluang perpanjangan kontraknya setelah sang pemain menjadi bek kanan terbaik Italia. Selain Kapten Alessandro Magnoli, kontrak Calabria dan Frank Kessie juga akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Dan saat berbicara melalui podcast terbaru Sempre Milan, jurnalis ternama Fabrizio Romano pun mengungkapkan beberapa detail mengenai dua nama terakhir sekaligus membenarkan bahwa Rossoneri saat ini tengah dalam negosiasi dengan ketiganya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, situasi telah berubah drastis untuk bek kanan 24 tahun Milan dalam 6 bulan terakhir ini. Mengingat, kini ia telah menjelma dari salah satu kandidat pemain yang akan dijual menjadi sosok penting di skuad raksasa Serie A saat ini. Dengan torehan 2 gol dan 1 umpan dalam 25 penampilan, berikut begitu banyak performa impresif yang dipertontonkannya. Produk jebolan Akademi Rossoneri tersebut kemungkinan besar akan menjadi starter bersama tim nasional Italia saat menjalani gelaran Piala Eropa musim panas nanti. Bahkan, tak sedikit yang menyatakan bahwa ia saat ini adalah bek kanan terbaik yang dimiliki Gli Azzurri. Pemberitaan tersebut menambahkan proses pembaruan kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang yang telah digelar dan kontrak antara Milan dan agennya sebagian besar membuahkan hasil positif. Rencananya pihak klub Serie A ingin memperpanjang kerjasama hingga 2024 atau 2025 dengan sedikit kenaikan gaji.